Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Di sana Pangeran Diponegoro justru ditangkap dan diasingkan ke Manado. Rakyat Indonesia tidak serta-merta menerima penjajahan Belanda, namun mereka melakukan berbagai bentuk perlawanan melawan kolonialisme. Sehingga banyak para pribumi yang menjadi pemimpin perlawanan itu yang kita ketahui menjadi pahlawan nasional yang terkenang sepanjang masa bagi rakyat Indonesia. Dalam perlawanan tersebut terdapat sebuah perang besar, yaitu Perang Diponegoro. Tokoh yang berperan penting dalam perang ini yaitu Pangeran Diponegoro dibuatkan monumen hingga menjadi nama jalan di kota-kota Indonesia. Seberapa dahsyatnya Perang Diponegoro dan dampaknya terhadap bangsa Belanda pada masa itu, simak video selengkapnya. Sebelum itu terima kasih telah klik video ini dan berjumpa kembali di channel Jagat Amerta. Channel yang menyajikan info dan pengetahuan menarik dari dalam maupun luar negeri. Silahkan kalian simak video ini, agar kalian dapat menangkap informasi yang kami sajikan. Selamat menonton. Perang Diponegoro atau yang dikenal sebagai Perang Jawa adalah sebuah peperangan yang penting di Tanah Jawa pada akhir abad ke-19. Perang tersebut menelan banyak korban dari kalangan pribumi maupun tentara Belanda. Perang ini dipimpin langsung oleh putra dari Keraton Yogyakarta bernama Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro berlangsung selama 5 tahun dari tahun 1825 hingga 1830 dan dalam bahasa Belanda disebut sebagai The Java Oorlog. Perang Jawa dikenal sebagai salah satu perang terbesar di Indonesia. Perang yang sangat besar ini merupakan usaha Pangeran Diponegoro dan pasukannya untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Hampir 20.000 orang Jawa meninggal dalam perang tersebut. Pihak pasukan Belanda juga tewas dalam Perang Diponegoro. Total ada 8.000 pasukan Eropa, dan 7.000 orang dari pasukan Indonesia yang terbunuh. Perang ini menghabiskan dana sekitar 20 juta gulden yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda melawan pasukan Jawa. Perang Diponegoro dilatar belakangi karena konflik sosial yang terjadi di dalam Keraton Yogyakarta. Sepeninggal Mangkubumi, Kesultanan Yogyakarta dipimpin oleh penerusnya yaitu Hamengkubuwono II. Sultan Hamengkubuwono II dikenal memiliki kebijakan yang menyengsarakan rakyat Yogyakarta. Salah satunya adalah tentang kebijakan tentang pajak yang semakin besar. Hamengkubuwono II melipat gandakan pajak sebesar 6 kali. Bahkan, ia menggunakan cara-cara semacam pemerasan untuk meminta pajak tersebut dari masyarakat. Pada saat Hamengkubuwono II memimpin, terjadi banyak sekali konflik yang menyebabkan munculnya persekongkolan di dalam tubuh keraton. Pada tahun 1810, Daendels mengganti Hamengkubuwono II dengan raja baru yaitu sang putra mahkota Hamengkubuwono III. Peristiwa ini dikenal sebagai Geger Sepahi. Hamengkubuwono III wafat pada usia 45 tahun dan digantikan oleh putranya, Hamengkubuwono IV. Ia adalah adik tiri dari Pangeran Diponegoro. Hamengkubuwono IV menduduki tahta keraton saat masih berusia 10 tahun dan meninggal pada usia 19 tahun pada tahun 1822. Pada saat Hamengkubuwono V memimpin, Diponegoro diangkat sebagai pangeran mendampingi keponakannya. Pada Januari 1824, muncul kebijakan pengembalian semua tanah yang disewa oleh orang Eropa dan Tionghoa kepada pemiliknya. Tanah tersebut adalah milik keraton, dan keraton diminta untuk memberikan kompensasi kepada penyewa lahan Eropa. Hal itu membuat keraton terancam bangkrut. Awal mula Perang Diponegoro. Pada Mei 1925, Semisaer, seorang residen Yogyakarta dari Belanda, berencana membangun dan memperbaiki jalan-jalan kecil di sekitar Yogyakarta. Namun, pembangunan tersebut ternyata melewati sebelah timur Tegalrejo yang merupakan tempat kediaman Pangeran Diponegoro. Para pengikut Diponegoro pun mencabut pancang-pancang yang tertancap dan menggantinya dengan tombak sebagai bentuk pernyataan perang. Jalannya Perang Diponegoro. Pada 20 Juli 1825, Keraton mengutus dua bupati keraton senior bernama Raden Tumenggung Sindunegoro II dan Mas Aryo Manduro untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegalrejo. Keraton berharap penangkapan Diponegoro bisa dilakukan agar tidak terjadi peperangan. Saat sudah sampai di Tegalrejo, pemukiman Pangeran Diponegoro dibakar.
Meski demikian, Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi berhasil melarikan diri dan lolos dari kejaran pasukan keraton yang terdiri dari Jawa dan Belanda. Pangeran Diponegoro melarikan diri ke barat hingga ke desa Dekso di Kulon Progo dan melanjutkan ke selatan sampai tiba di Goa Selarong. Goa tersebut dijadikan oleh Diponegoro sebagai basis kekuatan militernya. Di sana Diponegoro memimpin pasukan yang terdiri dari golongan priai sampai golongan petani. Mereka bahkan rela menyumbangkan hartanya untuk peperangan karena memegang prinsip, Sadumuk Bathuk, Sanyari Bumi Ditohi Tekan Pati, artinya sejari kepala sejengkal tanah dibela sampai mati. Bahkan, Diponegoro juga berhasil merekrut seorang bandit profesional di wilayah tersebut yang sangat ditakuti oleh penduduk pedesaan. Diponegoro juga dibantu oleh Kiai Mojo yang menjadi pemimpin spiritual perlawanan. Selain itu, Diponegoro juga berkoordinasi dengan I.S.K.S. Pakubuwana VI serta Raden Tumenggung Prawirodigdoyo, Bupati Gagatan. Pangeran Diponegoro adalah sosok yang religius dan menjunjung tinggi semangat keislaman. Maka dari itu, masuknya unsur barat ke dalam keraton membuatnya khawatir akan nilai Islam yang mulai kendur. Bahkan perang yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro dengan pasukan keraton dan Belanda dinamakan sebagai Perang Sabil, perang berlangsung sangat sengit. Bahkan, untuk menggambarkan betapa kuatnya kedua pasukan, sebuah wilayah yang dikuasai oleh Belanda pada siang hari, bisa direbut kembali oleh pasukan pribumi pada malam harinya. Serangan-serangan itu berlangsung cukup lama. Pada tahun 1827, Belanda melakukan serangan kepada Diponegoro dengan menggunakan strategi sistem benteng. Hal itu membuat pasukan Diponegoro menjadi terjepit. Ini adalah awal dari kemunduran pasukan Diponegoro dalam Perang Jawa. Pada tahun 1829 Kiai Mojo, pemimpin spiritual perlawanan terhadap Belanda ditangkap oleh musuh. Penangkapan itu berlanjut ke Pangeran Mangkubumi dan Alibasa Sentot Prawirodirjo yang juga menyerah kepada Belanda. Pasukan Diponegoro pun mulai melemah. Pada akhirnya di tahun 1830 Jenderal de Kock berhasil mengepung pasukan Pangeran Diponegoro di Magelang. Jenderal de Kock memutuskan mengundang Diponegoro untuk melakukan perundingan di Wisma Karesidenan Magelang. Saat itu, Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Di sana Pangeran Diponegoro justru ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian dipindahkan ke Makassar tepatnya di Benteng Rotterdam sejak tahun 1833 hingga akhir hayatnya pada 8 Januari 1855. Selain Diponegoro, Susuhunan Surakarta Pakubuwono VI juga diasingkan oleh Belanda ke Ambon karena dianggap memberontak kepada Belanda. Dampak Perang Diponegoro. Kekalahan Diponegoro dalam Perang Jawa membuat Belanda memasuki era baru dalam penjajahan mereka di Tanah Jawa. Mereka bisa memberlakukan sistem tanam paksa pada tahun 1830 sampai 1870 oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Hal itu menandai bahwa masyarakat Jawa menjadi semakin tertindas dengan kebijakan-kebijakan Belanda yang bersifat mencekik. Perang Diponegoro dilakukan tidak hanya untuk memperjuangkan hak petani dan masyarakat bawah di Jawa. Perang Jawa sekaligus bertujuan untuk menegakkan Balad al-Islam, negara Islam, karena peperangan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa kepada Belanda dilabeli sebagai jihad fisabilillah. Sekian pembahasan kami mengenai Perang Diponegoro yang menjadi salah satu perang terbesar di Indonesia. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan hasanah budaya kita. Jika kalian suka dengan video ini silahkan berikan jempol. Silahkan berikan rekomendasi kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.